Masya Allah. Gimana hari ini? Masih puasa nggak nih? Masih. Good job. Siapa yang hari ini sahur? Oke, turun. Siapa yang udah buka duhur? Ayo. Wih, good job. Pintar. Pintar. Terus siapa yang nanti insya Allah mau buka maghrib? Iya, insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Jadi tetap semangat tapi nggak nih? Tetap semangat nggak? Tetap semangat nggak? Masih, good job. Jadi tetap semangat ya walaupun puasa. Iya. Yes, oke. Hari ini pekan kedua nih, Kamis kedua di bulan Ramadan. Kira-kira kita untuk kisah kali ini mau ngangkat siapa nih? Mau menceritakan sahabat Nabi siapa nih? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Rahasia. Jadi kita kali ini, sore hari ini insya Allah akan menceritakan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ya. Jadi nanti kita akan dengerin nih gimana cerita Abdullah bin Umar ini waktu kecil kayak kalian. Gimana pas di usia yang masih kecil tapi saat bersama Rasulullah. Oke? Gimana kita bisa menteladani juga sahabat Umar ini yang masih kecil-kecil kayak kalian gitu, biar semangatnya itu bersalur ke kita juga, semangatnya nular ke kita juga. Oke? Semangat? Kisah siapa tadi namanya? Abdullah bin Umar ya, semangat ya, jangan sampai ngantuk, oke? Oke. Nanti ini mungkin langsung aja ya, kita akan mendengarkan cerita langsung sama Ustazah Anissa. Cek, oke. Mungkin silakan untuk Ustazah Anissa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada sore hari ini? Masya Allah, sudah bisa ya? Sudah bisa jawabannya? Oke, coba kita ulangi pelan-pelan ya. Oke, Ustazah ulangi. Bagaimana kabarnya anak-anak pada sore hari ini? Luar biasa, tetap semangat, cinta Al-Quran, Allah Akbar. Masya Allah. Masih puasa? Masya Allah. Ada yang sudah bolong puasanya? Sudah? Dulu? Sekarang? Insya Allah penuh. Ya Mbak, ini umurnya berapa Mbak? 5, Masya Allah. Sudah latihan puasa? Belum. Masih kecil ya, nggak apa-apa. Kalau mas-mas sama mbak-mbaknya yang lebih dari 5 tahun sudah latihan puasa? Buka jam berapa? Coba yang umur 6 tahun siapa, Cung? Buka jam berapa Mbak Nala ya? Mbak Nala buka jam berapa? Jam 12, Masya Allah. Itu dapat setengahnya. Sip, hijau, bagus. Kalau yang umur 7 tahun mana ini? Mas Umam 7 tahun? 7 tambah berapa? Yang 7 tahun siapa? Mas Adit. Buka jam berapa Mas Adit? Jam 6 sih, bagus. Yang umur 8 tahun Mas Abiyu buka jam berapa? Jam 6, Masya Allah. Berarti sudah hebat semua. Mau jadi orang hebat? Berarti harus latihan puasa sedari kecil. Siapa yang mau jadi orang hebat, Cok?
Majunya sambil katakan saya gitu ya. Siapa yang mau jadi orang hebat? Siapa yang mau jadi orang sukses? Siapa yang mau jadi orang taat? Siapa yang mau jadi orang kaya? Siapa yang mau jadi orang utang? Enggak. Kita adalah manusia. Alhamdulillah kita diciptakan sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kita harus bersyukur menjadi manusia. Gimana ya cara kita bersyukur? Setidaknya ada 3 cara bersyukur. Ada yang udah tahu? Yang pertama, yang paling sederhana mengucapkan apa? Alhamdulillah. Cara bersyukur yang pertama. Yang kedua, Semakin taat. semakin taat, betul, menggunakan pemberian Allah dengan baik untuk beribadah. Kita dikasih tangan buat apa? Buat makan. Buat apa lagi? Buat memegang Al-Quran, Masya Allah. Apa lagi? Minum, betul, Masya Allah. Buat nulis, buat nyatet. Apa lagi? Buat nabung temennya, Ustazah. Itu baik apa enggak? Baik enggak? Enggak. Kita harus menggunakan pemberian Allah untuk hal-hal yang baik. Kalau nabok teman itu hal yang buruk. Tidak boleh. Terus kaki dipakai buat apa? Berjalan. Terus apa lagi? Main bola, boleh. Tapi kalau main bolanya nendang kaki temennya, boleh nggak? Tidak. Digunakan untuk hal-hal yang baik. Berjalan ke masjid, berjalan ke kelas dengan semangat. Itu untuk hal-hal yang baik. Yang pertama mengucapkan hamdalah. Yang kedua menggunakan pemberian Allah untuk hal-hal yang baik. Yang ketiga apalagi? Menjaganya, betul, Masya Allah. Ini harusnya yang sudah kelas 3 di Khairul Ummah harusnya sudah tahu, karena materinya ada di kelas 3. Mas Umar masih ingat? Jangan lupa. Tuh, yang ketiga adalah menjaga. Kalau kita dikasih tubuh sama Allah harusnya dijaga supaya tetap sehat. Boleh nggak kita makan makanan yang membuat kita sakit? Enggak. Terus kalau kita punya mata yang sehat, awalnya sehat, terus mainan HP terus jadinya matanya perih, merah, itu menjaga tidak? Tidak. Jadi kalau kita dikasih sesuatu oleh Allah harus mengucap Alhamdulillah. Digunakan untuk hal-hal yang baik dan dijaga. Oke. Hari ini sahur pakai apa teman-teman? Lauknya? Ayam. Ayam. Ada yang ayam, apa lagi? Apa? Nugget, Masya Allah. Apa lagi? Ikan. Nah, tahu gak teman-teman perintahnya Allah tentang makanan yang harus kita makan itu yang gimana ya? Sayur? Cuma sayur? Yang halal dan thayyib, betul. Siapa yang hari ini sahurnya pakai mie instan? Oh iya. Masya Allah. Oke, apapun lauknya harus disyukuri. Yang pertama harus disyukuri. Tapi sebaiknya makanan halal dan thayyib itu kita konsumsi setiap hari. Yang halal itu makanannya gimana sih yang halal? Makanan yang halal itu yang diizinkan oleh Allah. Kalau makanan yang thayyib, makanan yang gimana? Yang tidak membahayakan bagi tubuh. Yang tidak membahayakan bagi tubuh. Makan mie instan boleh nggak sih Ustazah? Boleh. Tapi kalau setiap hari, sehari 5 kali, baik nggak? Enggak. Besok baca apa namanya? Baca apa?
Karin, besok Mbak Karin kayak gini sama Umi. Umi, di tubuh aku ini ada pasukan kebaikan. Tuh, sama Umi. Kalau pasukan kebaikannya gak makan halal dan thayyib, mereka akan lemas. Gitu. Kalau pasukan kebaikannya lemas, aku jadi lemas, Umi. Besok masak sayur ya, Umi. Gitu ya. Ya, Umi. Besok masak sayur ya, Umi. Aku mau masak. Aku mau makan sayur. Bisa ya? Setelah itu Uminya dipuji-puji masakan Uminya. Masakan Uminya dipuji. Masakan Umi itu yang paling enak di dunia. Sering gak uji masakan Umi? Kalau dikasih makanan, lagi. Atau alhamdulillah telur. Aku suka banget telur. Yang mana tuh? Yang bosen apa yang seneng? Seneng, Masya Allah. Sip. Kalau Uminya masak, dipuji. Bisa? Bisa. Ya, jangan lupa makan makanan halal dan thayyib untuk sahur dan buka. Karena makan halal dan thayyib itu perintahnya siapa? Allah. Coba Ustazah cek dulu suaranya. Siapa nama pencipta kita? Allah. Ulangi. Siapa nama pencipta kita? Allah. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Siapa yang taat padanya? Saya. Ulangi. Siapa yang taat padanya? Saya. Masya Allah. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Siapa nama Rasul kita? Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Siapa nama Rasul kita? Muhammad. Muhammad Nabi Allah, Muhammad Rasulullah. Siapa yang cinta padanya? Saya. Masya Allah. Siapa namanya Ustazah? Ada yang belum tahu? Ada yang baru pertama ketemu? Ada yang baru pertama ketemu? Ada? Masya Allah. Oke, karena ada yang baru pertama ketemu, mungkin belum kenal, Ustazah kenalan dulu ya. Boleh? Oke, perkenalkan, nama Ustazah Anissa Musmitarini yang cantik berseri seperti bidadari surgawi, anaknya Bu Sri asli Bogor-Sari. Hafal? Hafal? Siapa namanya Ustazah? Mas Hasan? Pemandangan? Oke, singkat saja namanya Ustazah Anissa. Siapa? Anissa. Coba yang tadi baru ketemu, siapa namanya Ustazah? Anissa, betul. Anissa ini ada singkatannya, ada kepanjangannya teman-teman. A, Ayu orangnya. Pas mau langsung gigi. Kenapa Mas mau? Oke. A, nyaring suaranya. Tapi ini lagi agak pilek ya, jadi agak bidek-bidek sedikit. Alasan. ANI. Apa? Indah senyumannya. Kayaknya Mas Mo udah berkenal ya. ANIS. Surga tempat kembalinya. Amin. Insya Allah. Ada yang pengen ke surga? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Ingat yang belum ngaku, nanti ketinggalan rombongan. Masya Allah. Nah, ayo lihat ke sini. Nah, hari ini Ustazah akan menceritakan tentang seorang anak yang terhindar dari api neraka. Gimana ya caranya kok dia bisa terhindar dari api neraka? Oke, sudah siap mendengarkan ceritanya? Oke, masih ingat gak sebelum dengar cerita harus mematuhi aturannya Ustazah? Ada yang masih ingat aturannya? Aturan 5 jari. Yang pertama, ini
namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol sayang? Kalau dengar kisah jangan ngompol, jangan ngobrol. Nah, apalagi sampai ngompol. Tadi yang masih ngompol Mbak Siva? Apa? Oke, aturan yang kedua. Ini namanya jari apa? Jari apa? Telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk sayang? Kalau dengar kisah jangan ngantuk. Ada yang udah mulai ngantuk jam segini? Udah ngantuk? Masya Allah. Jangan ngantuk dulu ya. Nanti nunggu selesai ya. Oke. Aturan yang ketiga. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah sayang? Kalau dengar kisah jangan lengah, harus memperhatikan, harus fokus, jangan bengong. Siapa yang suka bengong kayak gitu? Kalau di pelajaran itu kayak gini. Siapa? Mas Jadid. Oke, aturan yang keempat. Ini namanya jari apa? Manis. Jari apa? Manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis sayang? Kalau dengar kisah jangan nangis. Siapa ya yang kemarin nangis? Ada nggak? Nangis Umi, masa aku dikasih jajan jam segini? Aku mau makan. Ada kayak gitu? Paling tunjuk-tunjuk aja itu Mas Yazid. Oke, aturan yang terakhir. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking sayang? Kalau dengar kisah jangan keliling-keliling. Gak usah lari-lari guys. Gak usah keliling-keliling di sini. Perhatikan duduk yang rapi. Betul. Oke. Sudah siap mendengar kisahnya? Pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang siapa ya? Mas Demas ingat? Amru bin Salamah, seorang penghafal Al-Quran dan imam yang masih berumur 7 tahun. Hari ini Ustazah akan mengisahkan seorang anak laki-laki yang juga sangat luar biasa. Sudah penasaran? Oke, biar kita semangat dulu. Ustazah mau ngajak teman-teman gerak. Ayo semuanya berdiri. Mau makan Berdiri. Semuanya berdiri. Oke. Sekarang Ustazah mau ngajak teman-teman bermain. Ikuti gerakan Ustazah. Hati-hati. Ayo Mas Ustazah berdiri. Nama permainannya adalah ikuti gerakan Ustazah. Berarti harus memperhatikan Ustazah. Yang salah maju ke depan. Yang gak mau ikut juga nanti maju ke depan sampai acaranya selesai. Oke, kita mulai ya. Fokus, perhatikan gerakannya Ustazah. Oke, sudah ya, sudah agak bergerak. Sekarang games yang kedua adalah ikuti perkataan Ustazah. Jadi yang diikuti itu perkataannya. Oke, kita mulai ya. Semuanya gosok tangan. Ikuti perkataan Ustazah.
Pegang dahi. Pegang dahi. Dahi bukan. Dahi bukan. Mana dahinya? Kan yang diikuti perkataan bukan gerakan. Dahinya mana dahinya? Dahinya mana? Dahinya mana? Berkata. Dahi. Dahi. Ulangi ya. Ulangi ya. Bukan menirukan, tapi mengikuti perintah. Oke, gosok-gosok tangannya. Masuk-masuk tangannya. Pegang. Hidung. 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 Oke. Gosok-gosok lagi. Pegang. Pipi. Lagi-lagi. Gosok-gosok. Pegang. Dagu. Oke, alhamdulillah. Silahkan duduk kembali. Nah, tadi anak-anak sudah bermain mengikuti gerakan Ustazah. Nah, hari ini Ustazah akan bercerita tentang seorang anak yang selalu meniru dan mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Nah, dia sangat mengidolakan Rasulullah. Kalau teman-teman idolanya siapa? Apa ada yang mengidolakan pemain bola? Ya. Ustazah sering dengar tuh. Tadi malam ya, tadi malam ini yang ngegolin. Sering banget tuh. Hafal banget. Idolanya siapa kalau pemain bola, Mas Yazid? Nah, kalau anak ini idolanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana saja Rasulullah pergi selalu diamati. Kayak detektif, selalu diamati. Tadi Rasulullah lewat sini gak ya? Aku mau ngikutin. Dia selalu mengikuti Rasulullah dan selalu mengamati apa yang Rasulullah lakukan. Kalau Rasulullah makan pakai tangan kanan, dia makan pakai tangan kanan. Kalau Rasulullah jalan dengan menunduk, dia jalan dengan menunduk. Gue kayak gini. Ada nggak yang jalannya kayak gitu? Pernah. Di depan orang tua. Ada nggak? Sopan nggak? Kalau jalan di depan orang tua gimana? Akan duduk. Menunduk. Bilang permisi, masya Allah. Nah, orang ini atau anak ini bernama Abdullah bin Umar atau dipanggil Ibnu Umar. Artinya anaknya Umar. Ada yang bisa nebak anaknya siapa? Anaknya Ustaz Sederhana. Anaknya Ustaz Sederhana. Itu Umar Al-Rokok. Ada yang tahu siapa bapaknya Ibnu Umar? Seorang sahabat Nabi yang gagah berani bernama Umar bin Khattab. Betul. Nah, Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Dia hidup di lingkungan sahabat Nabi. Dari kecil dia selalu mengamati Rasulullah. Kalau Rasulullah berkata ahsan, maka dia juga akan berkata ahsan. Bahkan sampai-sampai jika ada orang yang bertanya siapa ya yang paling mirip Rasulullah dari perilakunya, orang itu akan berkata Abdullah bin Umar. Nah, masya Allah. Nah, suatu hari ketika Ibnu Umar berumur 13 tahun, ada yang umurnya 13 tahun? Mas Ilya. Duh, ini mana ini? Masih ya saja? Yang lebih dari 13 tahun?
Cung. Mas Deka sama Mas Ilya. Kalau Mas Umar umurnya berapa? Satu. Satu sama satu. Satu ditambah 11. 12. Nah, Ibnu Umar saat berumur 13 tahun, dia meminta untuk ikut berperang kepada Rasulullah. Mas Ilya sewaktu umur 13 tahun mintanya apa? Mintanya apa Mas Ilya? Tanya uang. Mintanya uang? Mintanya apa? Duh, mikir. Nah, kalau Ibnu Umar ketika berumur 13 tahun, dia meminta kepada Rasulullah untuk berperang. Perkenalkan, aku adalah Ibnu Umar. Umurku 13 tahun. Saat dia 13 tahun, dia meminta kepada Rasulullah untuk ikut berperang. Wahai Rasulullah, tolong izinkan aku berperang. Kira-kira Rasulullah akan menerima atau menolak? Tidak. Iya betul. Rasulullah menolak Ibnu Umar untuk ikut berperang. Apakah Ibnu Umar sedih? Ya. Sedih lah. Kan keinginannya tidak terpenuhi. Tapi apakah dia putus asa? Tidak. Kemudian dia bertemu ayahnya. Siapa tadi? Umar bin Khattab. Dia curhat sama ayahnya. Ada yang suka curhat sama ayah? Nah, Ibnu Umar ini semua hal diceritakan kepada ayah. Wahai ayah, Rasulullah tidak mengizinkanku untuk ikut berperang. Apakah karena aku kurang hebat? Apakah karena aku tidak seperti ayah? Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah menolakmu karena kamu masih terlalu muda. Nanti ketika kamu sudah dewasa, kamu akan menjadi prajurit yang hebat. Mendengar perkataan ayahnya, Ibnu Umar menjadi semangat kembali. Jika dia tidak bisa menemani Rasulullah di medan perang, jika dia tidak bisa meniru Rasulullah di medan perang, maka Ibnu Umar bertekad akan meniru Rasulullah di kegiatan yang lain, di kesehariannya. Sampai-sampai tadi kata orang-orang, Ibnu Umar adalah orang yang paling mirip Rasulullah dari segi perilakunya. Nah, setelah itu Ibnu Umar tumbuh dewasa. Ibnu Umar tumbuh dewasa menjadi pemuda yang hebat. Dia berhasil ikut peperangan yang banyak. Dia mulai ikut perang di umur 15 tahun. Ada yang berumur 15 tahun? Mas Umar? Ada yang berumur 15 tahun? Nggak ada. Oke. Ibnu Umar mulai ikut berperang di umur 15 tahun. Masih muda apa udah tua? Tua? Masih muda. 15 tahun itu masih muda. Dia berhasil ikut perang di umur 15 tahun. Masya Allah. Nah, semakin tumbuh dewasa, semakin dewasa, dia menjadi pedagang yang sukses dan selalu menemani Rasulullah di berbagai perang. Suatu hari, dia melihat ada seorang sahabat yang sedang menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Dia tidak mendengar apa mimpi itu. Ibnu Umar melihat ada sahabat yang sedang meminta tafsir mimpi. Tahu tafsir mimpi? Tahu tafsir mimpi? Jadi orang itu bercerita kepada Rasulullah dan meminta Rasulullah untuk mengartikannya. Contohnya, Mas Hasan pernah mimpi yang aneh enggak? Pernah. Tahu artinya enggak? Enggak. Nah, dulu saat Rasulullah masih hidup, orang-orang bisa meminta arti mimpi, meminta penjelasan dari mimpi itu kepada Rasulullah. Nah, Ibnu Umar ini melihat ada seorang sahabat yang sedang meminta tafsir mimpi kepada Rasulullah. Ibnu Umar ini pengen apa enggak kira-kira?
ngobrol sama Rasulullah, ceritain mimpinya. Nah, karena Ibnu Umar ini pengen banget ngikutin Rasulullah kemana-mana, pengen niru Rasulullah, maka dia berkata, alangkah senangnya kalau aku juga bisa menceritakan mimpiku kepada Rasulullah. Setelah itu, dia berlalu. Karena dia belum punya mimpi saat itu. Ibnu Umar ini seorang pemuda yang solih. Dia menghabiskan waktunya di masjid. Untuk apa kira-kira? Tidur? Siapa yang di masjid tidur? Beribadah. Tapi ternyata memang Ibnu Umar ketiduran. Ya, suatu saat Ibnu Umar pergi dari rumahnya menuju masjid, bawa sajadah. Siapa yang suka pergi ke masjid? Siapa yang sering sholat jamaah di masjid? Masya Allah. Dia pergi ke masjid. Kemudian sampainya masjid, dia ambil wudhu. Ada yang bisa niat wudhu? Yang awak nggak ada? Oke. Sip, coba kita baca bersama. Kita mau niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa Oke, yang pertama apa gerakannya? Tangan. Ada yang udah tahu tepuk wudhu belum? Oke, Ustazah ajarkan. Tepuk wudhu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung, basuh muka. Cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga. terakhir Cuci kaki lalu doa. yang lain sudah tahu belum? Oke, kita ulangi. Tepuk wudhu, baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung, basuh muka. Cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Bisa? Coba Ustazah mau ngecek suaranya. Mana suara perempuan? Ini suara perempuan gitu ya? Bisa? Mana suara perempuan? Coba deh sini dulu. Mana suara laki-laki? Ini suara laki-laki. Mana suara perempuan? Ini suara perempuan. Coba kita adu. Siapa yang paling keras? Coba. Tepuk wudhu. Bismillah. Lalu Cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. cuci tangan Sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Coba sekarang ikhlas. Tepuk wudhu. Baca bismillah lalu Cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. cuci Tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Ada yang mau maju nggak? Coba Ustazah tantang. Siapa namanya? Bahwa. Oh, Masya Allah, mau maju? Oh, mau malu. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Setelah pergi ke masjid dan mengambil wudhu, Ibnu Umar masuk ke dalam masjid untuk berzikir kepada Allah. Tapi ternyata dia merasa sangat lelah. Di sana lelah. Aku sangat letih, sudah berdagang ke sana kemari. Kemudian dia rebahan.
Dia rebahan di masjid. Kemudian dia berzikir. Kalau teman-teman rebahan berzikir apa main HP? Dua-duanya, Masya Allah. HP-nya buat berzikir, Masya Allah, Mas Deka. Oke. Nah, Ibnu Umar itu ketika di masjid dia rebahan sambil berzikir. Nah, lama-kelamaan dia mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya tiba-tiba dia bermimpi. Didatangi dua sosok berbadan besar. Kira-kira takut apa enggak kalau mimpi? Takut, lumayan takut. Teman-teman kalau mimpi buruk bangun-bangun kaget apa enggak? Ibnu Umar saat itu sangat ketakutan. Didatangi dua sosok yang tidak dia kenal, tapi dia yakin ini adalah malaikat. Kemudian Ibnu Umar digandeng oleh dua sosok itu, dibawa terbang menjauh dari bumi. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah tempat yang memiliki pintu sangat besar, sangat tinggi. Dia sangat takut. Ya Allah, apakah aku sudah meninggal? Aku sangat takut, ya Allah. Kemana-mana. Di tengah ketakutannya, dua sosok malaikat tadi membuka pintu yang sangat besar. Kira-kira apa yang ada di dalamnya? Terlihat seperti sumur yang sangat dalam, penuh dengan api berkobar menyala-nyala. Hawanya sangat panas. Sangat panas. Terdengar suara jeritan dari mana-mana. Ceritanya terdengar sangat menyakitkan. Kira-kira itu tempat apa ya? Kemudian Ibnu Umar bertanya, tempat apakah ini? Salah satu malaikat itu menjawab, ini adalah neraka. Kira-kira Ibnu Umar takut gak saat itu? Takut. Kemudian ia berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari siksa api neraka. Kemudian mendengar doa itu, salah satu malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau belum sepenuhnya terhindar dari siksa api neraka. Kemudian dia terbangun. Dia kaget karena mendengar perkataan malaikat yang belum menjamin dia masuk surga. Berarti masih ada kemungkinan dia dapat siksa dari api neraka. Dia takut. Kemudian dia ingin menceritakan mimpinya kepada siapa? Rasulullah. Dia ingin menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Tapi tadi Ibnu Umar belum berani menemui Rasulullah. Ya. Umar belum berani menemui Rasulullah. Akhirnya di sisa-sisa malamnya itu dia habiskan dengan kekhawatiran. Dia takut, dia kepikiran, ya Allah, ini arti mimpiku apa ya? Apakah aku benar-benar akan masuk neraka? Apakah aku tidak masuk surga? Apa ya arti mimpiku? Dia tidak bisa tidur lagi hingga pagi hari. Pagi harinya, kemudian dia bergegas menuju rumah kakaknya yang bernama, ada yang tahu namanya? Hafsah. Kemudian dia bercerita kepada Hafsah. Hafsah adalah istri Rasulullah. Kemudian dia bercerita tentang mimpinya yang sangat mengerikan. Kemudian dia berkata, aku sungguh ingin tahu apa arti mimpiku itu.
Tapi aku belum berani bertemu Rasulullah. Tenanglah wahai adikku, wahai Ibnu Umar, aku akan membantumu menceritakannya pada Rasulullah. Mendengar jawaban dari kakaknya, Ibnu Umar pulang ke rumah. Dia Hafsah bertemu siapa? Rasulullah. Untuk apa? Untuk menceritakan mimpi Ibnu Umar. Wahai Rasulullah, adikku mengalami mimpi buruk. Mimpinya dia bersama 2 orang malaikat mengunjungi atau melihat neraka yang sangat mengerikan. Kemudian, apakah Rasulullah marah mendengar itu? Apakah Rasulullah menertawakan? Rasulullah hanya tersenyum dan menjawab dengan perkataan yang sangat indah. Jawaban Rasulullah adalah, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar apabila dia mau melaksanakan sholat malam. Kemudian setelah itu Hafsah pergi ke rumah Ibnu Umar dan menceritakan jawaban Rasulullah. Wahai adikku, Rasulullah berkata bahwa makna mimpimu adalah engkau adalah laki-laki terbaik asalkan engkau mau melaksanakan sholat malam. Apa itu sholat malam? Sholat tahajud. Mendengar jawaban kakaknya atau mendengar cerita kakaknya, Abdullah bin Umar merasa senang karena dia mendapat pujian dari Rasulullah. Tadi Rasulullah memuji Abdullah bin Umar dengan apa? Katanya Abdullah bin Umar adalah laki-laki terbaik. Dia senang, alhamdulillah aku dipuji oleh Rasulullah menjadi laki-laki terbaik. Teman-teman pernah dipuji sama orang lain? Pernah dipuji sama Umi, Abi? Dipuji bagaimana? Dipuji hafalannya sudah jauh, Mas Abid bagus, kayak gitu. Gitu? Oke, Masya Allah, senang gak kalau dipuji? Senang. Kalau Mas Alka tadi ini mabuk terus, dipuji apa sama Abi dan Umi? Tadi iya, seorang enggak. Pusing itu nanti. Nah, Abdullah bin Umar dipuji oleh Rasulullah. Betapa senangnya dia. Tapi pujiannya itu diikuti dengan tanggung jawab atau konsekuensi atau tugas atau syarat. Dia akan menjadi laki-laki terbaik jika mau melaksanakan sholat malam. Sejak saat itu Abdullah bin Umar berjanji dia tidak akan banyak tidur. Dia hanya akan tidur sebentar ketika malam hari. Teman-teman tidurnya berapa jam ya? 6. Tidurnya jam berapa? Sampai sahur. Tidurnya jam berapa? Jam 9, bangun jam 3, jam 1, jam 4, jam 1. Tadi siapa yang bilang jam 1? Mas Wani? Mas Deka bangun jam 1. Masya Allah. Ngapain itu? Nah, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar tidur hanya sebentar. Sisanya dia lakukan untuk berdoa kepada Allah, untuk sholat malam, sholat tahajud. Sampai dia kakek-kakek. Nah, sampai dia kakek-kakek, Ibnu Umar ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud 1 hari pun, tidak pernah. Kita yang masih muda, masih sehat, belum kakek-kakek, belum nenek-nenek, sudah meninggalkan sholat tahajud? Sudah.
betapa lemahnya kita dibandingkan sahabat Nabi. Sahabat Nabi sangat hebat dalam konsistensi ibadah atau dalam ibadahnya itu selalu dilakukan setiap hari. Kita perlu mencontoh apa tidak, Mas Umar, Mas Paulus? Perlu mencontoh tidak? Setelah ini mau sholat tahajud. Siapa yang mau jadi anak laki-laki terbaik menurut Rasulullah? Di mana laki-lakinya? Ya Allah, itu yang belakang kayaknya maunya jadi perempuan kayaknya ya. Siapa yang mau jadi anak laki-laki terbaik seperti Abdullah bin Umar? Nah, oke, bagus. Walaupun yang disebut itu hanya laki-laki, tapi yang perempuan jangan sampai kalah. Siapa yang mau rajin sholat tahajud dan jadi anak terbaik? Masya Allah. Setelah ini mau bangun ngantuk-ngantuk sholat tahajud? Mau gak? Mau? Masya Allah. Kalau uminya belum bangun jam 3, coba bangunin. Siapa yang suka bangunin uminya sebelum uminya bangun? Satu kali. Siapa yang pernah? Mbak Siva, Mbak Fatihah? Apakah betul? Benar, Masya Allah. Ya, nah, pas kecil ya. Nah itu ya, kita harus mencontoh kebaikan dari sahabat Nabi. Salah satunya dengan sholat tahajud. Anak solihah siap gitu ya. Anak solihah siap. Setelah itu, setelah Abdullah bin Umar tumbuh dewasa, dia tidak pernah melewatkan sholat tahajud. Suatu hari, karena dia suka sekali mengikuti Rasulullah, dia suka sekali meniru Rasulullah. Suatu hari, dia melihat Rasulullah sedang membacakan wahyu yang baru turun dari Allah. Rasulullah sedang membacakannya kepada para sahabat. Wahyu itu adalah Quran surat Ali Imran ayat 92 yang menjelaskan tentang seseorang belum benar-benar menjadi baik sampai dia menyedekahkan apa-apa yang dia sukai. Teman-teman sukanya apa? Sukanya apa? Apa ini zikir? HP. Apa lagi? Makan apa Mas Ilyas? Macam-macam. Apa lagi? Mas Abiyu sukanya apa? Peci. Apa sukanya? Makan. Main, sukanya main. Kalau Mas Hasan sukanya apa? Uang. Nah, kata Allah berfirman, belum menjadi benar-benar baik seseorang sebelum dia menyedekahkan sesuatu yang dia suka. Kalau Mas Yazid suka HP, berarti harus sedekah HP. Kalau Mas Ilyas suka makanan macam-macam, sedekahnya juga harus makanan yang macam-macam. Kalau Mas Hasan sukanya uang, harus sedekah uang. Maka akan menjadi benar-benar baik orang tersebut, karena dia sudah menyedekahkan hal-hal yang dia suka. Nah, Abdullah bin Umar mendengar ayat itu, dia langsung menyedekahkan semua yang dia suka. Suatu hari dia ingin makan ikan, tapi kemudian ada tamu yang datang. Dia langsung menyedekahkan ikan itu kepada sang tamu. Salah satu yang dia sukai adalah makanan manis. Ada yang suka makanan
Dikit. Coba yang tinggi. Ada yang suka makanan manis? Makanan manis itu menurut Abdullah bin Umar sangat enak. Dia sangat suka makanan manis. Saat itu gak ada coklat, gak ada permen. Yang ada saat itu adalah gula. Abdullah bin Umar sangat suka makanan manis, terutama gula. Karena Abdullah bin Umar itu mendengar sedekahkan apa yang kamu sukai, maka Abdullah bin Umar membawa berkantong-kantong gula pergi ke pasar. Berkantong-kantong gula pergi ke pasar, pergi ke rumah tetangga, pergi ke perkumpulan orang untuk menyedekahkan gula. Kemudian orang-orang pada bingung, ini ngapain sih sedekah gula? Nanti mas sedekah uang, sedekah beras, supaya orang-orang pada kenyang atau kebutuhannya terpenuhi. Mendengar itu apakah Ibnu Umar marah? Apakah Ibnu Umar tersinggung? Tidak, dia hanya tersenyum. Aku mendengar firman Allah untuk menyedekahkan apa yang aku sukai, maka aku menyedekahkan gula supaya orang lain merasakan manisnya gula ini. Nah, kemudian Abdullah bin Umar keliling rumah menyedekahkan makanan manisnya, menyedekahkan makanan manisnya. Gila kayak gini aja mau. Menyedekahkan, nanti semuanya dapat. Yang mau maju dulu deh. Coba tepuk duduk. Baca bismillah lalu cuci tangan. Umur cuci hidung batu muka. Cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci. Masya Allah, betul. Sudah bisa duduk? Sudah, Masya Allah. Ini diambil. Masya Allah, tepuk tangan. Siapa yang mau lagi? Siapa yang mau lagi? Ini katanya. Mas Hasan? Ini gak mau ini. Boleh mau naik? Coba bakuin, tepuk duduk. Baca bismillah lalu kumur-kumur, cuci hidung basuh muka, cuci tangan sampai kepala dan telinga. Terakhir, Masya Allah, betul. Nah, Abdullah bin Umar menyedekahkan gula, menyedekahkan makanan manis. Sampai habis. Sampai habis. Dia menyedekahkan semua gula yang dia miliki karena dia sangat suka makanan manis. Kata Allah berfirman, sedekahkan apa yang kamu sukai. Oke. Dari Abdullah bin Umar kita belajar apa? Berbagi, mengikuti Rasulullah, apalagi taat kepada Allah, apalagi
hendaknya 4 hal. Yang pertama, berbagi yang kita sukai. Jadi kalau besok ada yang bawa makanan, terus temennya minta atau temennya kepengen, Besok puasa. besok ya, besok. Jangan dikasih yang udah digigit, jangan dikasih yang tinggal sisa. Berilah apa yang kamu sukai. Kamu sukanya yang masih utuh apa yang udah digigit? Yang masih utuh. Maka sedekahkanlah yang masih utuh. Jadi ya, berbagi, kemudian apa? Mengikuti Rasulullah dari segala hal. Mau jalannya, bicaranya. Rasulullah bicaranya ahsan tidak? Ahsan. Maka kita harus meniru Rasulullah dalam berkata ahsan. Kemudian taat kepada Allah. Yang terakhir, melaksanakan sholat tahajud. Siapa yang mau jadi seperti Abdullah bin Umar, menjadi anak terbaik? Masya Allah, Mbak. Tadi siapa namanya ya? Saya lupa. Karin, semangat sekali. Coba sambil berkata saya gitu ya. Siapa yang mau jadi anak terbaik seperti Abdullah bin Umar? Semoga Allah kabulkan apa keinginan teman-teman. Yang penting berusaha untuk sholat tahajud, untuk taat, untuk meniru Rasulullah dan untuk berbagi. Nah, itulah cerita hari ini. Nah, setelah cerita biasanya ada apa ya? Ada kuis, betul, ada kuis. Yang bisa menjawab pertanyaannya akan mendapat hadiah. Ada yang mau maju dulu sebelum pertanyaannya disebutkan? Ya Mas Yasin. Ayo. 10 orang. Di bawah Mas, ya Allah, Masya Allah, semangat sekali. Ini kekuatannya super. Coba dihitung. Baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Yang akhwat nanti ya, yang akhwat ya. Ayo baris, mana ini barisannya? Ustazah mau tanya. Pertanyaan pertama, siapa yang mau jawab duluan? Oh, yang di depan dulu ya, Mas Yasin. Ini gampang banget nih. Siapa nama ayah Abdullah bin Umar? Masya Allah. Ini terlalu gampang untuk Mas Yasin kayaknya. Kasih aku sama. Ya, Selamat. apa itu? Dapat stikernya Abdullah bin Umar. Membawa kantong gula. Nah, pertanyaan kedua untuk Mas Iza. Abdullah bin Umar pernah ditolak ikut berperang. Apa alasannya? Karena masih kecil. Karena masih kecil. Umurnya berapa? 13 tahun. Oh, satu. Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar untuk membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad? Mengikuti Nabi Muhammad. Meniru semua Perilaku Muhammad. Nabi Muhammad. Masya Allah. Betul. Mas Yazid kurang satu ya? Ini buat Mas Yazid satu. Ya ini. Ya. Selamat. Oke Mas Hasan. Aduh. Oh ini gampang. Dalam mimpi Ibnu Umar,
Kemana dua malaikat membawa Abdullah bin Umar terbang? Neraka. Iya, betul. Apakah masuk apa cuma melihat? Lihat. Selamat. Ini, Masya Allah. Yang gede-gede yang susah. Kepada siapa Abdullah bin Umar menceritakan mimpinya? Mama. Apakah langsung ke Nabi Muhammad? Hafsah. Siapa itu Hafsah? Kakaknya Hafsah. Nah, ini dapat spill dari belakang ya, Masya Allah. Untuk Mas Abiyu. Oh, ini mirip Mas Abi. Sangat lucu mirip Mas Abi. Ya, lucu banget. Oke, kalau ini sih yang susah ya. Apa yang dikatakan malaikat sehingga Abdullah merasa sangat takut dan terbangun dari tidurnya? Apa yang dikatakan malaikat sehingga Abdullah merasa sangat takut dan terbangun dari tidurnya? Madu depan. Masih bisa saja. Singkat saja. Boleh. Ayo jawab. Apa yang dikatakan malaikat sehingga Abdullah itu sangat takut, kaget dan terbangun dari tidurnya? Kapan sih? Kamu terhindar. Betul, belum sepenuhnya terhindar dari neraka. Betul, oke. Ini deh Mas Mahib. Kalau yang besar itu ingin sekolah. Ini deh. Sama-sama. Oke, kalau Mas Umam ini yang lebih susah kayaknya. Itu lebih tua daripada saya. Bagaimana jawaban Rasulullah atas mimpi Abdullah bin Umar? Sebaik-baiknya lelaki Abdullah bin Umar, dia seharusnya asalkan dia bisa sholat malam. Betul, asalkan dia mau melaksanakan sholat malam. 10. Ini 3 orang karena Mas Umam seringnya bertiga, Mas Deka, Mas Wahid, Mas Umam. 1 lagi, udah. Oke. Abdullah bin Umar menyediakan apa ya keliling kampung? Gula. Betul, makanan manis. Betul, oke. Selamat. Oke, Mas Abid. Siapa nama tokoh yang Ustazah ceritakan? Abdullah bin Umar. Bagus, Masya Allah, tepuk tangan. Abdullah bin Umar. Selamat Mas Abid. Tadi yang terakhir mana ya? Ini. Oke, namanya siapa? Coba sudah belum kenal. Siapa? Ini belum ada suaranya ini. Taki. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar setelah mendengar jawaban Nabi tentang mimpinya? Melakukan sholat apa ya? Sholat
tahu Pak. Yang lengkap. Tahajud, betul, Masya Allah. Tarawih ya, masih lagi bulan Ramadan nih tarawih. Oke. Selamat. Yang akhwat ada yang mau maju? Loh, sini. Mana ini? Yang akhwat ada yang mau maju nggak? Ayo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang lain? Ya? Sudah? Oke. Pertanyaannya ini namanya Mbak siapa? Aurel. Coba Ustazah tanya. Ustazah tadi cerita tentang siapa ya? Masya Allah, betul. Oke, Ustazah punya hadiah buat Mbak Aurel. Nih, cantik banget kayak Mbak Aurel. Mbak Aurel umur berapa? 5 tahun, Masya Allah. Terima kasih Mbak Aurel. Sini. Siapa nama ayah Abdullah bin Umar? Umar bin Khattab. Ya betul, Masya Allah. Ini ya, cantik sekali kayak Mbak Queen. Selamat. Jelek. Hari ini Jule kesini mau ngapain? Ayo. Jule kesini sama siapa? Udah kabur. Oke, kita lanjut dulu. Kalau Mbak Ica, coba diulangi jawaban Rasulullah atas mimpi Abdullah bin Umar. Jika dia mau melaksanakan sholat malam. Iya betul, Masya Allah. Oke. Yang ini ya, Mbak Ica. Selamat. Sini Mbak Siva. Oh, sini. Mbak, aduh, Ustazah. Karin. Gak mau, Ustazah mau tanya. Ingat saja, Mbak Karin kesini sama siapa? Siapa? Umi. Masya Allah. Sini, Ustazah kasih hadiah. Ustazah kasih hadiah. Selamat. Bilang apa? Sama-sama, Masya Allah. Oke, Mbak Siva. Sebentar. Tadi waktu minta ikut perang, Abdullah bin Umar umur berapa ya? 13. Kurang 1. Gak apa-apa deh. 13 ya, berapa umurnya? 13, betul. Oke. Ini buat Mbak Siva. Selamat. Kalau Mbak Fatiha ini bomnya ini. Pertanyaannya, apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita tadi? Aku menolak.
meneladani Rasulullah. Betul, tadi kan sudah diulang-ulang bersama ya. Oke, ini buat katanya pertanyaannya itu terus Ustazah, protes. Oke, ini buat Mbak Fatihah. Selamat. Alhamdulillah. Oke. Sama-sama. Cerita hari ini sudah selesai. Cerita tentang siapa? Abdullah bin Umar yang jadi anak paling baik asalkan dia sholat malam. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman ngantuk? Udah pengen pulang berbuka? Enggak mau buka? Oke, untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Waktunya sudah habis dan ceritanya sudah selesai. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Kamis yang akan datang pekan depan. Oke, Ustazah tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masih semangat ya. Ini malah semakin lama malah semakin tambah semangat nih. Wih, Masya Allah. Tapi semangatnya jangan sampai cuma hari ini ya. Kamis depan masih ada lagi cerita-cerita berikutnya. Jadi jangan sampai lupa Kamis depan kesini lagi. Dan ajak teman-teman yang lain buat ikut dengerin kisah keseruan sahabat Nabi. Oke? Oke, nih karena sekarang udah mau mendekati waktu berbuka, jadi kita cukupkan dulu. Nanti untuk